Pemirsa, Anda kembali di Newsline dan seperti biasa setiap hari Jumat segmen Jumat Berkah hadir untuk Anda para orang baik agar dapat berbagi dan memberi bantuan bagi saudara-saudara kita yang saat ini sangat membutuhkan uluran tangan. Ya, kita simak informasi berikut ini. Pemirsa, ada 22 anak di Panti Asuhan Nazar Indonesia, Medan, Sumatera Utara yang terancam kelaparan dan putus sekolah akibat kesulitan mencari donatur. Ditambah lagi masa sewa rumah yang dijadikan tempat untuk menampung anak-anak sudah hampir berakhir dan hanya diberi tenggat waktu 3 bulan untuk mencari tempat lain. Aturan di perumahan tempat Panti Asuhan Nazar beroperasi tidak memperbolehkan memasang spanduk atau atribut terkait panti sehingga keberadaannya sulit untuk diketahui. Kini anak-anak di Panti Asuhan Nazar Indonesia tengah menunggu kepastian tempat untuk tinggal, biaya sekolah atau sekedar untuk makan sehari-hari. Dan pemirsa, bagi Anda yang tergerak hatinya ingin membantu anak-anak di Panti Asuhan Nazar Indonesia yang terancam tidak punya tempat tinggal, caranya Anda bisa melalui Yayasan Benih Baik Indonesia dengan cara berikut ini. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi Panti Asuhan untuk saat ini sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom Ketua Panti Asuhan Nazar Indonesia, Sarozatuloh Laila. Ya, kita langsung sapa. Assalamualaikum Pak Sarozatuloh. Waalaikumsalam Pak. Ya, terima kasih Pak Sarozatuloh telah bergabung di Newsline. Pak, kami ingin mengetahui kondisi anak-anak, ada 22 anak. Tadi kami informasikan saat ini bagaimana Pak? Apakah kebutuhan mereka tercukupi, baik itu makanan, pakaian, dan sebagainya di sana Pak? Kami mengalami kesulitan dalam beberapa bulan terakhir ini Pak, karena salah satu dulu yang mendasar adalah masalah COVID-19. Dan kemudian juga masalah karena terkadang kalau ada tamu datang, terkadang nggak merasa nyaman karena aturan di perumahan. Sehingga para donatur yang datang tidak akan datang lagi untuk melihat keberadaan Panti Asuhan Nazar Indonesia. Karena di samping juga ada aturan perumahan, kami juga nggak bisa leluasa untuk memasang spanduk. Iya, alasan dari perumahan tidak memperbolehkan memasang spanduk, mengapa Pak? Alasan mereka Bu, karena memang itu aturan di perumahan ini katanya Bu. Baik, karena alasan peraturan perumahan begitu. Tapi selama ini berarti bagaimana Panti Asuhan mencari dana untuk anak-anak Pak? Ya, terakhir ini Pak, di samping juga saya sebagai pelayan di salah satu gereja, saya juga berprofesi sebagai tukang pangkas, dan karena masalah dampak juga dari COVID sehingga pangkas tutup total karena tidak ada lagi yang berpangkas pada tahun 2021 dan juga pada mulai tahun pada 2020-2021. Jadi sehingga pangkas kita pun sudah tidak beroperasi. Maka belakangan ini kalau sekiranya kami tidak ada kebutuhan daripada orang anak-anak tidak makan, maka kami ambil inisiatif untuk menjual kursi pangkas sehingga bisa membeli beras untuk anak-anak. Iya Pak, selama ini setiap harinya kebutuhan 22 anak ini untuk makan, biaya sekolah, dan lain-lain butuh berapa Pak per harinya? Hitung-hitungan per hari atau per bulan Bu? Boleh per hari, boleh per bulan Pak. Kalau per bulannya kami menggunakan sekitar kurang lebih 12 juta Bu.
12 juta untuk 22 anak ini ya Pak ya. Tadi juga Bapak bilang anak-anak ini sempat kelaparan juga. Ini memang sekali saja atau memang kelaparan ini sudah dialami oleh anak-anak ini beberapa kali Pak? Iya, terkadang dalam 1 bulan itu atau terkadang kami mengalami 1-2 bulan nggak ada yang datang. Terkadang yang datang hanya untuk berulang tahun, untuk bersama-sama dengan anak-anak. Jadi untuk mengharapkan sembako terkadang nggak bisa kita harapkan. Terkadang hanya membawa makanan aja untuk bisa dimakan untuk sekali makan di sini, Bu. Lalu ada yang sakit nggak Pak atau terdampak karena kekurangan asupan atau mengalami kelaparan beberapa kali Pak? Sejauh ini anak-anak memang terkadang sakit seperti demam. Kalau udah demam yang satu, itu semua harus demam semua Pak gitu kalau di asrama ini. Ya, tertular begitu. Jadi ya sejauh Pak ya, ini karena satu rumah. anak-anak memang sakit-sakit biasa-biasa aja, tidak ada yang memang ibaratnya sampai diopname di rumah sakit begitu Pak. Baik. Ya Pak, informasinya kan ini tenggat 3 bulan ya Pak untuk mencari rumah baru karena sewanya udah akan habis. Nah, selama 3 bulan ke depan apakah sudah menemukan tempat baru Pak? Belum ada Bu. Sejauh ini kami lagi mencari rumah yang memang bisa dekat dari sekolah karena operasional di Panti Asuhan Nazar Indonesia juga nggak ada seperti becak dan sebagainya. Kami hanya mengandalkan roda 2. Jadi anak-anak yang berjumlah 22 orang kan nggak mungkin dilansir di dalam satu unit kereta. Maka dengan itu kami selalu berupaya supaya kami mencari rumah di sekitaran anak-anak ini sekolah. Baik, artinya mau mencari rumah baru ya Pak, bukan kemudian melanjutkan kontrak di tempat yang lama ini ya Pak ya? Kalau melanjutkan kontrak di sini Pak, kurasa kami sudah dikasih waktu 3 bulan ke depan dan sudah berjalan 1,5 bulan. Kami hanya dikasih kesempatan lagi 1,5 bulan lagi untuk bisa dikasih waktu untuk tinggal di perumahan Ambasador ini, Bu. Baik, kita doakan semoga ada tangan-tangan baik yang bisa menyalurkan bantuan ke sana supaya anak-anak bisa dipindahkan ke tempat yang lebih layak dan kehidupan mereka bisa berlanjut, kebutuhan mereka juga bisa tercukupi. Sekali lagi terima kasih Ketua Panti Asuhan Nazar Indonesia, Sarozatulolaya telah bergabung bersama kami di Newsline. Ya pemirsa, Newsline masih akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.